Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami yang berjudul The Strategy Customer. Kami di sini membawakan tema local pride versus brand global, strategi globalization, Samtik dalam membangun loyalitas Gen Z di Medan. Sebuah podcast yang membahas berbagai fenomena perilaku konsumen, strategi pemasaran, serta perkembangan bisnis dari sudut pandang akademik maupun praktik dunia nyata. Di podcast kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan Gen Z, khususnya mahasiswa, yaitu mengenai perkembangan industri skincare lokal Indonesia yang saat ini mampu bersaing dengan merek internasional. Pembahasan kita hari ini mengangkat hasil penelitian kelompok kami yang berjudul The Viral Glow, peran Ernet, media dan kelompok referensi dalam membangun loyalitas skincare lokal Samtik pada generasi Gen Z di Kota Medan. Untuk pembahasan topik kali ini, yang menarik ini telah hadir bersama seseorang pakar di bidang perilaku konsumen dan strategi pemasaran yang membantu kita mengulas berbagai teori sekaligus menghubungkan dengan kondisi nyata yang terjadi di Kota Medan. Mari kita langsung mulai pembahasannya. Terima kasih. Saya sangat senang untuk bergabung di sini, diundang di sini berbagi informasi pada podcast kali ini karena topik mengenai perkembangan merek lokal yang memang sedang menjadi perhatian banyak pihak. Saat ini persaingan antar merek lokal dan merek global tidak lagi hanya ditemukan oleh kualitas produk, tapi juga dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan mampu membangun hubungan emosional dengan konsumen di era digital. Dan penelitian kelompok ini Samtik dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu merek lokal Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Oke. Langsung saja mungkin saya kembalikan kepada host. Oke Bang, jadi kan kalau kita melihat kondisi beberapa tahun lalu, masyarakat Indonesia cenderung lebih percaya terhadap produk-produk skincare dari Korea, Jepang, Eropa maupun Amerika. Banyak orang yang beranggapan bahwa produk luar negeri lebih memiliki kualitas yang lebih baik karena menggunakan teknologi yang lebih canggih dan memiliki reputasi internasional yang kuat. Bahkan tidak sedikit pun konsumen yang membeli produk impor karena merasa kualitasnya lebih terjamin. Namun jika kita melihat kondisi saat ini, fenomena mulai berubah. Produk-produk seperti Samtik, Avoskin, Wardah, dan beberapa merek lainnya justru semakin diminati masyarakat. Bahkan banyak mahasiswa di Kota Medan yang lebih memilih menggunakan produk lokal dibanding produk impor. Menurut Abang ini sebenarnya apa faktor utama yang menyebabkan perubahan perilaku konsumen tersebut? Oke, perubahan tersebut sebenarnya dapat dijelaskan melalui teori perilaku konsumen mengenai actual state dan desired state. Dalam penelitian kelompok ini dijelaskan bahwa sebelumnya terdapat kesenjangan antara kondisi yang diinginkan konsumen dengan kemampuan yang mereka miliki. Di satu sisi, konsumen menginginkan skincare dengan kualitas tinggi seperti yang ditawarkan oleh berbagai merek global. Namun di sisi lain, harga produk-produk tersebut relatif mahal sehingga tidak semua mahasiswa maupun masyarakat usia muda mampu membelinya secara rutin. Kondisi inilah yang menciptakan peluang bagi merek lokal untuk menghadirkan alternatif yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Samtik berhasil membaca kebutuhan tersebut dengan sangat baik. Perusahaan menghadirkan produk-produk yang menggunakan bahan aktif modern seperti vitamin C, niacinamide, retinol, hyaluronic acid, serta berbagai kandungan lain yang sebelumnya lebih banyak ditemukan pada produk luar negeri. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan inovasi sehingga kualitas produk mampu bersaing dengan merek internasional. Selain itu, faktor kualitas dan harga aspek kemudian memperoleh produk juga menjadi alasan paling penting mengapa
something semakin diminati oleh generasi Gen Z saat ini. Hampir seluruh dari seluruh produk something tersedia di berbagai marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop maupun official store lainnya, sehingga konsumen tidak perlu lagi mencari produk melalui jalur impor. Oke. Menarik nih penjelasannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan something bukan hanya karena kualitas produknya ya kan, tapi juga karena perusahaan mampu memahami kondisi ekonomi konsumennya dengan menghadirkan kualitas premium tetapi tetap mempertahankan harga yang terjangkau. Perusahaan ini berhasil menunjukkan kebutuhan pasar yang sebelumnya belum mampu dipenuhi orang milik global. Kalau kita lihat dari sisi lain yang lebih luas, apakah keberhasilan something ini juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya jika dikaitkan dengan SDGs nomor 8 yang fokus pembahasan dalam UAS kita. Oke, yang terkait dengan SDG nomor 8 tentu saja memberikan dampak yang sangat besar ketika sebuah merek lokal berkembang pesat. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan tersebut, tapi juga oleh berbagai sektor ekonomi lainnya. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perkembangan something telah menciptakan berbagai peluang kerja atau peluang kerja baru yang baru muncul untuk seluruh masyarakat. Mulai dari tenaga produksi penelitian, digital, marketer, content creator, applied market. Terus dari hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan industri menunjukkan kecantikan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang layak serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan SDG 8. Selain menciptakan lapangan kerja, keberhasilan something juga memperkuat rantai pasok domestik. Perusahaan bekerja sama dengan pemasok bahan baku, industri kemasan, perusahaan logistik, percetakan label, hingga berbagai UMKM yang menjadi distributor maupun reseller produknya. Sehingga demikian keuntungan ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dinikmati oleh perusahaan, tapi juga menyebar ke berbagai pulau. Oke, selanjutnya kita membahas tentang, setelah yang kita bahas bagaimana something mampu mengubah pandangan masyarakat terhadap produk lokal. Saya ingin membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan Gen Z saat ini, yaitu media sosial. Jika kita perhatikan, sebelum membeli sebuah skincare, semua orang hampir pasti akan membuka Instagram, TikTok, atau melihat review di YouTube atau di tempat lain untuk mencari review terlebih dahulu. Bahkan tidak sedikit konsumen yang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menonton pengalaman orang lain sebelum akhirnya memutuskan membeli suatu produk. Fenomena ini sangat berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu ketika masyarakat lebih banyak memperoleh informasi dari iklan televisi atau rekomendasi langsung dari tenaga penjual toko. Saat ini justru media sosial lebih memberi sumber informasi utama yang memengaruhi keputusan pembeli. Menurut Bapak, mengapa generasi Gen Z memiliki kebiasaan seperti itu? Apakah mereka memang sudah tidak lagi mempercayai iklan yang dibuat oleh perusahaan? Oke, perubahan. Nah, itu ada perubahan. Perilaku tersebut merupakan salah satu karakteristik utama generasi Gen Z sebagai digital native, yaitu generasi yang sejak kecil terlalu terbiasa menggunakan internet dan media digital dalam kehidupan sehari-hari seperti Instagram dan lain-lain. Mereka memiliki akses yang sangat luas terhadap beberapa sumber informasi, sehingga tidak lagi hanya bergantung pada satu media sebelum membeli satu produk.
Mereka akan melakukan proses pencarian informasi yang cukup panjang untuk mengurangi resiko kesalahan dalam mengambil keputusan. Dalam penelitian kelompok ini ditemukan bahwa Instagram dan TikTok menjadi media utama yang menggunakan responden di Kota Medan. Jadi untuk di Kota Medan itu hanya menggunakan kebanyakan dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum itu menggunakan Instagram dan TikTok untuk mencari informasi mengenai skincare. Media sosial tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tapi juga berubah menjadi visual search, yaitu tempat konsumen mencari informasi melalui gambar, video, ulasan, demonstrasi penggunaan produk hingga hasil pemakaian sebelum dan sesudah penggunaan. Melalui konten visual tersebut, konsumen merasa lebih mudah memahami manfaat produk dibandingkan hanya membaca informasi dalam bentuk tulisan. Sebagai contoh, ketika seorang ingin membeli something glass skin 12% vitamin C plus Virulis serum merupakan biasanya tidak langsung melakukan pembelian setelah melihat iklan resmi perusahaan. Mereka akan mencari video review di TikTok, membaca komentar menggunakan penggunaan Instagram, melihat penilaian konsumen di Shopee, bahkan menonton ulasan dari beauty influencer di YouTube. Jadi begitu. Oke, artinya perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan iklan ya kan, yang menarik untuk mendapatkan perhatian konsumen. Mereka ini kalangan Gen Z ini juga memperoleh pengalaman yang baik sehingga bersedia memberikan ulasan positif kepada pengguna lainnya ya kan. Dalam laporan kelompok itu saya melihat terdapat pembahasan mengenai Owned Media, Paid Media, dan Earned Media. Bisa jelaskan apa perbedaan ketiga konsep tersebut dan mengapa ketiganya sangat penting dalam strategi pemasaran something ini, Pak? Oke, dari ketiga konsep tersebut merupakan bagian dari strategi komunikasi pemasaran modern yang saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama adalah Owned Media, yaitu seluruh media yang dimiliki secara langsung oleh perusahaan. Dalam kasus something, Owned Media meliputi akun Instagram resmi, TikTok resmi, website perusahaan, YouTube, serta official store di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Melalui media tersebut, perusahaan memiliki kendali penuh terhadap pesan yang ingin disampaikan kepada konsumen melalui dari desain visual, informasi kandungan produk, hingga edukasi mengenai cara penggunaan skincare. Dengan Owned Media, perusahaan dapat membangun identitas merek secara konsisten sehingga konsumen semakin mengenal karakter something sebagai skincare lokal yang modern dan berkualitas. Konsep kedua adalah Paid Media, yaitu seluruh bentuk promosi yang memerlukan biaya agar pesan pemasaran dapat terjangkau lebih banyak konsumen. Dalam penelitian ini, something menggunakan berbagai bentuk paid media seperti Instagram, TikTok, Google, kerjasama dengan beauty influencer, serta affiliate marketing. Strategi ini memungkinkan perusahaan memperluas jangkauan promosi hingga kepada konsumen yang sebelumnya memang belum mengenal produk something ini. Selain meningkatkan brand, Paid Media juga berfungsi mempercepat penyebaran informasi mengenai produk-produk yang baru diluncurkan perusahaan. Yang ketiga itu sekaligus menjadi pembahasan utama penelitian ini adalah Earned Media. Earned Media merupakan media yang muncul secara alami dari konsumen tanpa harus dibayar oleh perusahaan. Bentuknya biasa berupa review penggunaan, testimoni, komentar di media sosial, video unboxing, rekomendasi teman, hingga elektronik word of mouth atau EWOM. Justru Earned Media inilah yang saat ini memiliki pengaruh paling besar terhadap keputusan pembelian karena dianggap lebih jujur dan objektif. Konsumen merasa bahwa mengalami
bahwa pengalaman sang pengguna lebih dapat dipercaya dibandingkan iklan yang dibuat oleh perusahaan. Oleh sebab itu, semakin banyak review positif yang beredar di media sosial, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut. Gitu. Oh, berarti jadi ini dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan Samtik sebenarnya bukan hanya berasal dari kemampuan perusahaan, ya kan, membuat iklan yang menarik, tetapi juga karena konsumen sendiri ikut berperan sebagai media promosi. Ketika mereka merasa puas terhadap produk, mereka secara sukarela membagikan pengalaman tersebut kepada orang lain melalui media sosial. Akibatnya, informasi mengenai Samtik menyebar jauh lebih cepat dibandingkan promosi konvensional. Fenomena seperti ini sepertinya dampaknya memang menjadi ciri khas pemasaran di era digital, karena konsumen bukan lagi hanya sebagai pembeli tapi juga menjadi bagian dari promosi proses komunikasi pemasaran perusahaan, ya kan. Terus, jadi dari situ benar sekali, bahkan dalam penelitian pemasaran modern, keberhasilan suatu merek saat ini tidak lagi hanya diukur dari besarnya anggaran iklan yang dimiliki perusahaan, tetapi juga dari beberapa besar konsumen bersedia merekomendasikan produk tersebut pada orang lain, gitu. Ketika sebuah merek mampu menciptakan pengalaman yang memuaskan, maka konsumen akan secara sukarela menjadi brand ambassador tanpa harus dibayar. Inilah yang membuat Hermed Media menjadi salah satu aset pemasaran yang sangat berharga bagi perusahaan. Baiklah Pak, setelah kita bahas tadi bagaimana media sosial menjadi Hermed Media bagaimana media sosial dan Hermed Media memengaruhi keputusan pembelian konsumen, saya ingin mengangkat fenomena yang cukup menarik. Sampai sekarang masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa menggunakan produk luar negeri terasa lebih bergengsi dibandingkan menggunakan produk lokal. Tidak sedikit orang yang merasa lebih percaya diri ketika memakai skincare dari Korea, Jepang, atau Eropa, dan karena merek tersebut dianggap memiliki kualitas yang lebih dan citra yang lebih efektif. Namun di sisi lain, jika kita melihat semakin banyak anak muda khususnya generasi Gen Z Kota Medan yang justru dengan bangga menggunakan produk lokal seperti Samtik, bahkan mereka sering membagikan pengalaman menggunakan produk tersebut melalui media sosial tanpa merasa minder sedikit pun. Namun, Bapak, apa sebenarnya yang menyebabkan perubahan pola pikir tersebut? Apakah ini berkaitan dengan konsep customer Stream yang sering dibahas dalam ilmu perilaku konsumen? Oke, jadi untuk itu fenomena tersebut sangat berkaitan dengan konsep konsumer ethnocentris, yaitu kecenderungan konsumen untuk lebih memilih dan mendukung produk yang berasal dari negaranya, apalagi negara sendiri, karena adanya rasa bangga dalam dirinya, gitu, rasa memiliki maupun keinginan untuk ikut berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi nasional. Dalam konteks Indonesia, konsumer ethnocentris tidak selalu berarti menolak seluruh produk asing, tetapi lebih kepada meningkatnya kesadaran bahwa produk lokal juga mampu memberikan kualitas yang setara, bahkan sangat bagus, gitu. Dalam beberapa aspek mampu bersaing dengan merek internasional, gitu. Perubahan pola pikir ini tidak terjadi secara instan. Selama bertahun-tahun masyarakat Indonesia memang terbiasa menganggap bahwa produk luar negeri identik dengan kualitas terbaik. Akan tetapi perkembangan industri dalam negeri menunjukkan bahwa banyak perusahaan lokal mulai melakukan inovasi besar-besaran, baik itu dari sisi penelitian bahan aktif, teknologi produksi, desain kemasan, hingga strategi pemasaran digital. Samtik merupakan salah satu contoh nyata bagaimana merek lokal berhasil membangun citra sebagai skincare premium tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai produk Indonesia.
Keberhasilan tersebut perlahan mengubah persepsi masyarakat. Konsumen mulai menilai bahwa kualitas suatu produk tidak lagi ditemukan oleh asal negaranya, melainkan oleh manfaat yang benar-benar mereka rasakan setelah menggunakan produk tersebut. Ketika konsumen memperoleh hasil yang memuaskan, muncul rasa percaya terhadap merek lokal. Percayaan inilah yang kemudian berkembang menjadi kebanggaan untuk menggunakan produk dalam negeri. Jadi rasa bangga terhadap produk lokal ini sebenarnya muncul setelah konsumen merasakan sendiri kan kualitas produk tersebut. Yang artinya itu nasionalisme saja tidak cukup jika produk yang ditawarkan memang belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau kita kaitkan dengan penelitian kelompok kita, apakah ada faktor lain yang memengaruhi munculnya loyalitas terhadap kosmetik selain kualitas produknya? Ya, tentu ada. Jadi salah satu faktor yang sangat dominan adalah dari kelompok referensi atau referensi group. Dalam teori perilaku konsumen, kelompok referensi merupakan individu maupun kelompok yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi sikap nilai serta keputusan pembelian seseorang. Pengaruh tersebut seringkali lebih kuat dibanding promosi yang dilakukan perusahaan. Dalam penilaian kelompok ini ditemukan bahwa keputusan membeli something tidak hanya dipengaruhi oleh iklan perusahaan. Dalam penelitian kelompok ini ditemukan bahwa keputusan membeli something tidak hanya dipengaruhi oleh iklan perusahaan, tapi juga oleh rekomendasi dari berbagai pihak seperti beauty influencer, keluarga, sahabat, hingga teman satu kampus gitu. Semua pihak tersebut memiliki tingkat pengaruh yang berbeda-beda terhadap keputusan konsumen. Secara umum terhadap dua jenis kelompok referensi yang menjadi fokus penelitian, yaitu kelompok referensi komparatif dan kelompok referensi normatif. Kelompok referensi komparatif biasanya berasal dari para ahli atau figur publik yang memiliki pengetahuan lebih mengenai suatu produk dalam industri skincare. Kelompok ini dapat berupa dokter kulit, beauty influencer, beauty reviewer maupun konten kreator yang secara rutin mengulas berbagai produk kecantikan. Mereka membantu konsumen membandingkan kelebihan dan kekurangan berbagai merek sehingga konsumen merasa lebih yakin sebelum melakukan pembelian. Sementara itu, kelompok referensi normatif berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan emosional dengan konsumen seperti keluarga, saudara, pasangan maupun teman dekat. Rekomendasi dari kelompok ini sering kali dianggap lebih jujur karena diberikan berdasarkan pengalaman nyata, bukan karena kerjasama promosi. Oleh sebab itu, ketika seorang teman mengatakan bahwa something cocok digunakan untuk kulit, maka informasi tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi bagi konsumen lainnya gitu. Kalau kita perhatikan sekarang, memang hampir semua orang pernah mempengaruhi oleh review teman maupun influencer sebelum beli skincare kan. Bahkan terkadang seorang sudah menentukan pilihan, tetapi berubah pikiran setelah melihat review negatif dari pengguna lain. Berarti bisa dikatakan bahwa pengalaman konsumen saat ini memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan slogan iklan perusahaan. Oke. Nah, betul sekali. Saat ini konsumen tidak hanya membeli produk tapi juga membeli kepercayaan. Mereka ingin memastikan bahwa produk yang akan digunakan benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan klaim perusahaan. Oleh karena itu, pengalaman pengguna lain menjadi sumber informasi yang sangat penting. Oke. Hal ini juga berkaitan dengan berkembangnya konsep electronic word of mouth atau EWOM, berbeda dengan promosi tradisional yang hanya berlangsung dari perusahaan kepada konsumen. EWOM memungkinkan konsumen saling bertukar pengalaman melalui media digital. Ketika seorang menggunakan
penggunaan mengunggah hasil penggunaan something di TikTok atau Instagram. Informasi tersebut dapat dilihat oleh ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu yang sangat singkat. Penyebaran informasi seperti inilah yang membuat reputasi sebuah merek dapat berkembang sangat cepat, baik ke arah positif maupun negatif. Oke, mungkin itu. Jadi selain membangun kepercayaan melalui review konsumen, Something juga dikenal memiliki komunitas pengguna yang cukup aktif ya kan di berbagai media sosial. Bahkan jika kita melihat membuka Instagram nih atau TikTok, kita akan menemukan ribuan video mengenai pengalaman menggunakan produk Something. Menurut Bapak, apakah keberadaan komunitas digital seperti ini memang memiliki pengaruh besar terhadap loyalitas konsumen? Oke, pengaruh ini sangat besar. Saat ini perusahaan tidak cukup hanya menjual produk, tetapi juga harus mampu membangun brand community atau komunitas merek. Brand community merupakan sekumpulan konsumen yang memiliki ketertarikan, pengalaman, dan nilai yang sama terhadap suatu merek, sehingga mereka secara sukarela saling berbagi informasi serta pengalaman menggunakan produk. Oke, selain itu banyak penggunaan Something yang secara sukarela membuat video review, membagikan rutinitas perawatan untuk kulit atau skincare rutin, serta pengunggahan hasil penggunaan produk. Aktivitas ini menciptakan hubungan emosional yang semakin kuat antara konsumen dengan merek. Mereka tidak lagi hanya membeli sebuah serum atau pelembab, tetapi juga merasa menjadi bagian dari komunitas penggunaan Something. Perasaan memiliki seperti ini merupakan salah satu faktor utama yang mampu meningkatkan loyalitas konsumen dalam jangka panjang. Oke, mungkin itu. Oh, berarti dari penjelasan Bapak ini, kalau saya lihat bahwa keberhasilan Something ternyata bukan hanya berasal dari kualitas produknya ya kan, tapi juga karena perusahaan berhasil membangun hubungan emosional dengan konsumennya. Konsumen itu berarti tidak hanya membeli produk, tapi juga merasa didengarnya, dihargai, dan menjadi bagian dari komunitas yang memiliki minat yang sama. Dengan demikian itu loyalitas konsumen sebenarnya dibangun melalui kombinasi antara kualitas produk, kepercayaan, pengalaman positif, pengaruh kelompok, referensi, serta interaksi yang harus dijaga. Melalui komunitas digital, strategi seperti inilah yang tampaknya membuat Something mampu mempertahankan posisi sebagai salah satu merek skincare lokal yang paling populer di kalangan Gen Z. Baik Pak, setelah kita membahas bagaimana media sosial, kelompok referensi, dan komunitas digital membangun loyalitas konsumen, saya ingin mengajak pendengar melihat lebih luas tentang persaingan. Saat ini pasar skincare Indonesia dipenuhi oleh berbagai merek internasional seperti SK2, La Roche-Posay, Laneige, sehingga berbagai produk dari Korea Selatan yang sudah memiliki reputasi global. Merek-merek yang dikenal sebagai yang memiliki teknologi canggih, kualitas tinggi, serta citra premium yang telah dibangun selama puluhan tahun. Di tengah persaingan yang sangat ketat itu, muncul Something sebagai merek lokal yang usianya masih relatif muda, tapi mampu menarik perhatian jutaan konsumen di Indonesia, khususnya Gen Z di Medan. Bahkan di berbagai marketplace, produk Something seringkali berada di posisi teratas dalam kategori skincare lokal. Fenomena ini tentu menarik karena menunjuk bahwa merek lokal mampu bersaing di kalangan pemain global yang memiliki pengalaman lebih dan sumber daya jauh lebih besar. Menurut Bapak, strategi apa ya yang dilakukan Something sebenarnya sehingga mampu bertahan bahkan mengembangkan di tengah persaingan tersebut? Oke, ini sangat menarik karena itu inti dari konsep ya, atau konsep globalization. Dalam ilmu pemasaran internasional, globalization merupakan strategi yang menggabungkan standar global dengan penyesuaian terhadap kebutuhan dan karakteristik pasar lokal. Dengan kata lain, perusahaan tetap mengadopsi kualitas teknologi dan standar internasional, tapi cara mereka berkomunikasi, pemasaran produk
dan memahami konsumennya disesuaikan dengan budaya serta kebiasaan masyarakat setempat. Something menerapkan konsep ini dengan sangat baik. Dari sisi kualitas produk, perusahaan menggunakan berbagai bahan aktif yang juga digunakan oleh merek-merek internasional seperti niacinamide, retinol, hyaluronic acid, vitamin C, ceramide, dan berbagai kandungan lain yang telah terbukti secara ilmiah memiliki manfaat bagi kesehatan kulit. Hal ini menunjukkan bahwa Something tidak kalah dari merek global dalam hal inovasi dan teknologi produk. Mungkin hanya itu. Jadi dapat dikatakan bahwa Something ini tidak mencoba menjadi produk luar negeri versi Indonesia lah ya, tapi justru mengembangkan identitasnya sendiri sebagai merek lokal yang memahami kebutuhan masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat hasil penelitian kelompok kita, terdapat pembahasan yang mengenai perceptual map. Banyak mahasiswa yang mungkin masih belum memahami konsep tersebut. Bisa dijelaskan apa sebenarnya fungsi dari perceptual map dari strategi pemasaran ini, Pak? Oke, tentu dalam perceptual map atau peta persepsi merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana konsumen memandang posisi suatu merek dibandingkan dengan persaingnya. Melalui peta persepsi ini, perusahaan dapat mengetahui apakah produknya dianggap murah, mahal, berkualitas tinggi, kualitas rendah, premium, atau ekonomis di mata konsumen. Dalam penelitian ini, Something dibandingkan dengan beberapa merek global seperti SK2, La Roche-Posay, dan Laneige, serta beberapa merek lokal seperti Wardah, Emina, dan Avoskin. Hasil analisis menunjukkan bahwa SK2 dipersepsikan sebagai produk dengan kualitas sangat tinggi, tetapi memiliki harga yang sangat mahal. La Roche-Posay dan Laneige juga berada pada kategori premium dengan kualitas tinggi dan harga yang relatif tinggi. Sementara itu, Wardah dan Emina dipandang sebagai produk dengan harga yang lebih ekonomis dan menyasar segmen pasar yang lebih luas. Something menempati posisi yang cukup unik karena dipersepsikan sebagai produk dengan kualitas premium, tetapi memiliki harga yang masih berbeda pada kategori menengah. Posisi ini menjadi keunggulan kompetitif karena mampu menjangkau konsumen yang menginginkan kualitas tinggi tapi memiliki keterbatasan anggaran. Seperti mahasiswa yang memang mau membeli skincare, ini sangat bagus untuk mencari membeli skincare Something ini, khususnya kayak mahasiswa dan generasi Gen Z. Dengan positioning tersebut, Something berhasil mengisi celah pasar yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal oleh merek lain. Itu dia. Jadi kalau kita lihat posisi tersebut, tampaknya nih Something memang tidak bersaing melalui harga yang paling murah ya kan, tapi juga tidak memilih menjadi produk yang terlalu mahal. Mereka mencoba memberikan nilai terbaik dengan harga yang masih dapat dijangkau oleh konsumennya. Namun yang saya ingin tanya lebih jauh mengenai strategi pemasaran. Dalam panduan US terdapat pembahasan mengenai thinking global, act lokal. Menurut Bapak bagaimana konsep tersebut diterapkan oleh Something? Oke. Dari konsep think global, act lokal berarti perusahaan memiliki cara berpikir yang mengikuti standar dunia tapi tetap bertindak sesuai dengan kondisi masyarakat. Jika kita melihat Something, perusahaan membandingkan produk dengan mengikuti perkembangan teknologi skincare dunia. Mereka menggunakan kandungan aktif yang telah dilakukan secara internasional, menerapkan desain kemasan yang modern, serta membangun citra merek yang mampu bersaing dengan brand global. Dari sisi kualitas, Something berusaha memenuhi ekspektasi konsumen yang selama ini terbiasa menggunakan produk internasional. Namun dalam pelaksanaan, perusahaan tetap
menyesuaikan strategi pemasaran dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Misalnya penggunaan bahasa yang mudah dipahami, kolaborasi dengan BOT influencer lokal, penyelenggaraan BOT Glass di kampus-kampus, serta kampanye digital yang dekat dengan kehidupan generasi Gen Z Indonesia. Nah, itu saja. Selain itu dalam laporan kelompok juga terdapat rekomendasi mengenai penggunaan teknologi real time building atau RTB dan geofencing. Istilah ini mungkin masih cukup asing bagi sebagian pendengar biasa. Bisa dijelaskan bagaimana cara kerja strategi tersebut? Oke, untuk real time bidding atau RTB merupakan sistem pembelian uang iklan digital secara otomatis berdasarkan data perilaku pengguna internet. Dengan teknologi ini, perusahaan tidak lagi menampilkan iklan kepada semua orang secara acak, tetapi hanya kepada konsumen yang memang memiliki kemungkinan tinggi untuk membeli produk. Sementara itu untuk geofencing, kemungkinan perusahaan menentukan lokasi tertentu sebagai sebagai target promosi. Dalam laporan ini, strategi ini direkomendasikan untuk diterapkan di beberapa lokasi seperti universitas sekitar Medan. Dengan demikian, biaya promosi menjadi lebih efisien karena iklan hanya ditampilkan kepada sekelompok masyarakat atau generasi dan mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar menjadi target pasar perusahaan. Nah, mungkin itu. Artinya perkembangan teknologi digital benar-benar mengubah cara perusahaan melakukan pemasaran ya. Jika dahulu perusahaan memang memasang iklan di televisi dengan harapan semua orang akan melihatnya, sekarang perusahaan justru dapat memilih siapa yang akan menerima iklan tersebut berdasarkan minat, lokasi, dan perilaku konsumen. Melihat seluruh strategi yang telah kita bahas, saya merasa bahwa keberhasilan Samtik bukanlah sebuah kebetulan. Perusahaan mampu menggabungkan kualitas produk, inovasi teknologi digital, pemahaman terhadap budaya lokal, serta komunikasi yang dekat dengan konsumennya. Kombinasi seperti inilah yang membuat Samtik mampu bersaing dengan merek-merek global tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai produk lokal Indonesia. Oke, ya dari situ saya sangat setuju. Untuk ke depan perusahaan-perusahaan lokal Indonesia perlu belajar dari strategi Samtik. Persaingan global tidak lagi hanya tergantung dengan berdasar modal, tapi juga pada kemampuan memahami kebutuhan konsumen, memanfaatkan teknologi digital, dan membangun hubungan jangka panjang dengan masyarakat. Ketika perusahaan mampu menerapkan strategi globalization secara konsisten, maka produk lokal tidak hanya mampu menguasai pasar domestik, tetapi juga memiliki peluang untuk bersaing di pasar internasional. Gitu. Saya ingin mengajak Bapak melihat ke depan. Industri kecantikan merupakan salah satu industri yang berkembang sangat cepat. Setiap bulan selalu muncul produk baru, inovasi baru, bahkan merek baru yang mencoba menarik perhatian konsumen. Persaingan itu tentu akan semakin ketat, bukan hanya karena merek lokal, tapi dengan perubahan perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki modal dan pengalaman lebih besar. Menurut Bapak, bagaimana peluang Samtik untuk tetap bertahan bahkan berkembang dalam 5-10 tahun akan mendatang? Oke, ya menurut saya peluang Samtik masih sangat besar, bahkan memiliki potensi untuk berkembang hingga ke pasar internasional. Namun perusahaan tentu tidak boleh merasa puas hanya dengan keberhasilan yang telah dicapai saat ini. Dunia bisnis selalu mengalami perubahan yang sangat cepat. Perubahan tren, perkembangan teknologi, hingga perubahan perilaku konsumen dapat terjadi hanya dalam hitungan bulan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu melakukan inovasi secara berkelanjutan agar tetap relevan di mata konsumen gitu. Salah satu keunggulan Samtik adalah kemampuannya dalam membaca kebutuhan pasar. Perusahaan tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga berusaha memahami masalah nyata yang dihadapi konsumennya gitu. Berarti inovasi harus menunjukkan budaya dalam perusahaan, bukan hanya
dilakukan ketika penjualan menurun. Kalau kita melihat dari sisi pemasaran digital, apakah strategi selama ini yang digunakan Samtik masih relevan untuk beberapa tahun ke depan, atau justru perusahaan perlu melakukan perubahan strategi? Oke, dari sini saya melihat strategi digital masih menjadi faktor utama dalam menenangkan persaingan. Namun pendekatannya akan semakin personal. Dahulu perusahaan hanya membuat satu iklan untuk seluruh konsumen, tetapi sekarang teknologi memungkinkan perusahaan memberikan pengalaman yang berbeda kepada setiap individu berdasarkan minat, usia, lokasi, hingga perilaku belanjanya. Oke. Selain itu perusahaan juga harus menjaga komunitas dua arah dengan konsumennya. Media sosial tidak boleh hanya digunakan sebagai tempat mempromosikan produk, tapi juga sebagai ruang diskusi, edukasi, dan pelayanan kepada masyarakat atau kepada pelanggan atau kepada itu termasuk konsumen gitu. Kalau kita bicara mengenai loyalitas konsumen, seringkali perusahaan lebih fokus kepada mencari pelanggan baru daripada mempertahankan pelanggan lama. Padahal mendapatkan pelanggan baru biasanya membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Menurut Bapak ini, apa yang harus dilakukan Samtik agar konsumen tetap loyal meskipun banyak merek baru bermunculan setiap tahunnya? Oke, jadi ada beberapa hal yang sangat memang sangat penting. Yang pertama itu adalah menjaga kualitas produk secara konsisten. Loyalitas tidak akan bertahan apabila kualitas produk mengalami penurunan. Yang kedua itu adalah terus membangun hubungan dengan konsumen melalui komunitas digital. Konsumen saat ini ingin merasa menjadi bagian dari sebuah komunitas, bukan hanya sebagai pembeli. Oleh karena itu perusahaan perlu terus mengadakan edukasi dan live streaming gitu, beauty class maupun berbagai kegiatan yang melibatkan konsumen secara langsung gitu ya. Yang ketiga adalah mendengarkan masukan konsumen, kritik maupun saran yang diberikan melalui media sosial sebaiknya dipandang sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai ancaman. Perusahaan yang mampu mendengarkan konsumennya biasanya akan lebih mudah melakukan inovasi karena memahami kebutuhan pasar secara langsung gitu. Dan yang terakhir nih, ada menjaga kepercayaan dalam industri skincare. Kepercayaan merupakan aset yang paling berharga. Sekali konsumen kehilangan kepercayaan, akan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali gitu. Saya juga tertarik dengan pembahasan mengenai SDGs yang ada dalam penelitian kelompok kita. Banyak orang yang mungkin menganggap bahwa sebuah perusahaan hanya bertujuan mencari keuntungan, padahal sebenarnya perusahaan juga memiliki tanggung jawab yang lebih luas terhadap masyarakat. Bagaimana hubungan perkembangan Samtik dengan Sustainable Development Goals nomor 8, yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi? Oke, hubungannya ini memang betul-betul sangat erat ketika sebuah merek lokal berkembang memanfaatkan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan tersebut, tapi juga oleh berbagai sektor ekonomi lainnya. Dalam penelitian kelompok ini dijelaskan bahwa perkembangan Samtik telah membuka berbagai peluang pekerjaan, mulai dari tenaga produksi, penelitian produk, beauty advisor, customer service, content creator, affiliate market, digital market, graphic designer, hingga social media spesialis. Selain itu, perusahaan juga bekerja sama dengan pemasok bahan baku, industri kemasan, jasa ekspedisi, reseller, dan berbagai UMKM di Indonesia. Semua aktivitas tersebut menciptakan efek berganda atau multiplier efek yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oke teman-teman yang mendengar, tidak terasa telah sampai di penghujung podcast hari ini. Dari seluruh pembahasan yang kita bicarakan, kita dapat memahami bahwa keberhasilan Samtik bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kombinasi berbagai strategi saling mendukung, mulai dari inovasi produk, pemanfaatan media sosial, media digital, kekuatan media, pengaruh kelompok referensi, pembangunan komunitas digital, hingga penerapan strategi globalization
yang mampu menggabungkan standar global dengan karakteristik budaya lokal. Seluruh strategi tersebut berhasil menciptakan loyalitas konsumen khususnya di Gen Z Kota Medan. Dari hasil penelitian kelompok kami juga dapat disimpulkan bahwa media sosial telah mengubah perilaku konsumen secara signifikan. Konsumen tidak lagi hanya mempercayai iklan perusahaan, tetapi lebih mengandalkan pengalaman dari pengguna baru melalui review, testimoni, dan rekomendasi dari kelompok referensi. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menciptakan pengalaman positif agar konsumen bersedia menjadi bagian dari proses pemasaran melalui electronic word of mouth. Loyalitas konsumen saat ini dibangun melalui kepercayaan kualitas produk, interaksi yang berkelanjutan, dan hubungan emosional antara perusahaan dan konsumen. Selain memberikan manfaat bagi perusahaan, perkembangan Samtik juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih kepada Bapak Hafiz atas penjelasan yang sangat bermanfaat pada podcast kita hari ini. Semoga diskusi kita dapat memberikan wawasan baru mengenai perilaku konsumen, strategi pemasaran digital, serta pentingnya mendukung produk lokal Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast kami hari ini dari awal hingga akhir. Semoga pembahasan ini hari ini dapat menjadi referensi sekaligus menambah pengetahuan mengenai bagaimana sebuah brand merek lokal mampu berkembang melalui strategi pemasaran yang tetap dan pemahaman yang mendalam terhadap perilaku konsumen. Saya selaku host beserta narasumber pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.